Hai, aku Apris. Aku seorang Communication Officer di Publish What You Pay Indonesia dan juga Bipolar Disorder dan Borderline Personality Disorder. Di episode sebelumnya, aku udah ngomongin soal hidup dengan mental illness. Nah, di episode kali ini, aku mau ngomongin soal bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang inklusif bagi penyintas atau survivor mental illness. Seperti yang pada episode sebelumnya aku katakan, sebenarnya hal yang paling mudah dilakukan untuk menemani atau mendengarkan dan juga tidak menghakimi survivor mental illness itu cukup gampang dengan 3 hal tadi: temani, dengarkan, dan jangan dihakimi. Menemani itu seperti apa sih? Pasti orang-orang dengan mental illness itu ada pasang surutnya. Surutnya adalah ketika dia mengalami trigger, ketika dia mengalami sesuatu yang memicu gejala-gejala mental illness-nya kembali, dan itu dia pasti turun kondisinya. Jadi ketika turun, disitulah teman-teman harus menemani si survivor tersebut. Itu contoh menemani. Dengarkan. Biasanya survivor mental illness itu punya keluh kesah yang sangat banyak tentang hambatan yang mereka jalani atau struggle yang mereka jalani. Dengarkan saja apa yang menjadi struggle mereka gitu. Kadang-kadang teman-teman non-disabilitas mental itu tidak mengerti bahwa kita itu hanya ingin menyampaikan hambatan. Semisal, aku sangat lelah hari ini, aku sangat capek hari ini, aku gak pengen apa-apa, aku cuma pengen diem, aku cuma pengen diem, tenang, dan tidak melakukan apa-apa. Itu yang disampaikan kepada teman-teman yang non-disabilitas misalnya. Kemudian teman non-disabilitasnya karena dia tidak punya kemampuan mendengarkan yang baik, ya itu kan hal simple, kalau kamu mau diem ya diem aja gitu. Tapi bagi penyintas, untuk merasakan tenang, it costs a lot gitu. Itu membutuhkan hal yang sangat besar untuk hanya merasakan tenang. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mendampingi orang-orang dengan disabilitas mental atau penyakit mental, cukup dengarkan saja. Atau jawab, silakan, itu hakmu untuk beristirahat, itu untuk hakmu untuk kamu bisa merasakan tenang. Jadi berilah afirmasi pada mereka bahwa yang mereka rasakan itu valid. Kemudian, jangan dihakimi. Biasanya penghakiman itu rentan terjadi di lingkup terdekat penyintas atau survivor mental illness. Seperti apa misalnya? Ketika kita tidak bisa bekerja, stigma yang pertama muncul adalah malas. Kamu adalah pemalas. Masa kerja aja kamu nggak mau? Padahal rasa malas yang dirasakan oleh penyintas mental illness adalah akumulasi dari rasa lelah dan juga fase depresi yang mereka rasakan. Ketika kita memasuki fase depresi, ya jangankan untuk bangun dari tempat tidur, untuk membuka mata saja itu tenaganya sangat besar. Jadi, jangan menghakimi penyintas mental illness ketika mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya sebagai ekosistem, apa sih yang bisa kita berikan kepada penyintas mental illness untuk mereka bisa tetap berkontribusi, berkarya, dan juga memiliki hasil yang kalian harapkan misalnya. Ini kalau di kasusku ya, aku bekerja di Publish What You Pay Indonesia sebagai Communication Officer. Publish What You Pay Indonesia sebelumnya belum pernah ada staff yang memiliki gangguan mental illness ya. Kemudian pada tahun 2020, aku didiagnosa bipolar dan kemudian aku melapor ke direktur, dan direktur aku langsung menanyakan apa yang aku butuhkan, apa yang bisa disupport oleh kantor, apa yang bisa disupport oleh organisasi untuk menopang kondisiku saat itu. Dengan mendengar hal tersebut, aku merasa aku diakomodir. Aku merasa aku dihitung dalam organisasi tersebut. Aku tidak merasa terpinggirkan, aku tidak merasa tersingkirkan. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan oleh organisasi atau ekosistem apapun ya, hitunglah orang dengan gangguan mental illness atau libatkanlah mereka. Jangan singkirkan mereka, tapi libatkanlah mereka dalam organisasi tersebut. Akomodir mereka dengan kekurangannya mereka gitu. Nah, di Publish What You Pay Indonesia sendiri ada sekitar 3 orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ya. Kemudian dengan kondisi tersebut, akhirnya direktur dan juga para jajarannya atau tim di organisasi Publish What You Pay Indonesia memberikan fasilitas dana khusus untuk
semua staff bisa pergi ke psikiater atau ke psikolog, dan dana itu terpisah dari dana kesehatan. Nah, itu adalah salah satu tindakan afirmasi yang cukup memuaskan dan sangat bagus ya untuk mengakomodir kebutuhan penyintas mental illness. Nah, harapan saya tidak hanya di Publish What People Indonesia saja, tapi mulailah organisasi-organisasi yang lain mulailah peduli pada kesehatan mental staffnya gitu, karena kesehatan mental staff itu adalah aset yang berharga bagi organisasi. Ketika staff sehat secara mental, organisasi akan berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya menciptakan ruang inklusif bagi disabilitas mental atau survivor penyakit mental ya. Hal yang paling pertama dilakukan adalah menciptakan ruang tenang. Jadi survivor mental illness itu sukar dalam berdiam di satu tempat dan di forum yang panjang. Ini juga sudah disampaikan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Waktu itu ada representasi dari seorang disabilitas mental tentang apa yang dibutuhkan secara inklusif untuk survivor penyakit mental ini. Yang pertama kita butuhkan adalah ruang tenang. Ruang tenang itu bisa ruang apapun ya. Misalnya ketika kita memiliki forum besar yang di dalamnya adalah forum serius, forum yang panjang, forum yang sangat-sangat formal gitu ya. Mereka pasti punya keresahan dan juga membutuhkan ruang di mana mereka bisa refresh lagi. Selain ruang tenang, hal yang lain adalah melibatkan survivor mental illness dalam semua kebijakan yang ada di dalam organisasi tersebut. If it applies to me, it applies to everyone. If everyone obeys it, and I will obey it. Jadi tidak ada pembeda kebijakan atau pengkhususan kebijakan seperti kita diekskludkan dari kebijakan tersebut. Oke, jadi itu ya. Bagaimana kita menciptakan ruang inklusif bagi penyintas mental illness dan juga bagaimana kita bisa mengambil potensi yang besar dari penyintas mental illness supaya mereka tetap bisa berkontribusi dan berkarya dalam organisasi tersebut, dalam masyarakat atau bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Sekian dari aku, thank you, bye-bye.